Cerita diawali ketika ada seorang gadis dengan tubuhnya yang terdapat bom dan ia berlarian ke arah jalan raya karena bom yang sudah terpasang sudah menyala dan akan meledak dalam hitungan menit saja. Kemudian waktu telah habis dan bom pun meledak. Lalu gadis itu pun mati, kemudian memperlihatkan benda mirip seperti yoyo terlempar dan film pun dimulai. Scene kemudian memperlihatkan seorang polisi bernama Kira. Dia sedang menunggu kedatangan dari pihak kepolisian Amerika Serikat. Ternyata polisi Jepang telah mengimpor seorang anak perempuan dari Amerika Serikat. Alasan Kira mengambil anak perempuan tersebut karena dia adalah seorang penjahat kriminal yang dianggap berbahaya. Dia juga seorang ketua geng yang sangat disegani. Dilihat dari riwayatnya, ibunya juga ternyata seorang kriminal. Sekarang ibunya tersebut sedang ditahan oleh pemerintah Amerika dan akan diadili 3 hari lagi. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba perempuan yang bernama Asa Misaki mencoba untuk melarikan dirinya dan berhasil kabur dari kejaran para polisi-polisi di ruang bawah tanah tersebut. Namun di tengah jalan ada seorang anak kecil yang membuatnya merasa iba kepadanya karena teringat masa lalunya. Ia pun menghampiri anak kecil itu dan menyerahkan dirinya kepada polisi karena tak ingin ada apa-apa dengan anak tersebut. Saki pun kembali ditahan dan diikat tangannya dengan rantai. Kemudian Kira mencoba untuk bernegosiasi bahwa ternyata ia sengaja membawa Saki ke Jepang adalah untuk merekrutnya menjadi agen rahasia, di mana Saki harus menyamar sebagai seorang murid di Seigen Academy. Saki diberikan waktu selama 72 jam untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Organisasi itu dinamakan sebagai organisasi K, di mana mereka telah melatih dan memberikan tugas kepada anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai agen rahasia. Dan jika kalian ingat, anak sekolah yang ada di awal tadi adalah sebuah agen rahasia juga. Sayangnya dia mati karena bom bunuh diri itu. Maka dari itu Kira mencari orang lain untuk menggantikannya dan Sakilah yang akan dijadikan sebagai penggantinya. Kali ini tugas yang diberikan oleh polisi adalah untuk menyelidiki Seigen Academy yang diduga memiliki klub praktek kimia dan bekerja sama dengan pembuat situs bom bunuh diri yang dinamakan Enola G. Enola G adalah situs gelap yang di dalamnya terdapat banyak kejadian-kejadian bom bunuh diri. Dan yang lebih mencurigakan lagi, situs tersebut mulai melihatkan waktu hitungan mundur. Karena tak tahu maksud dari semua itu, maka Sakilah yang harus menyelesaikan tugas tersebut di Seigen Academy selama 72 jam. Dan faktanya, waktu itu juga diberikan sebelum ibunya akan diadili. Jadi jika Saki berhasil memecahkan masalah itu, maka pemerintah Jepang akan bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membebaskan ibunya. Awalnya Saki tak peduli dengan keadaan ibunya. Namun ketika Kira melihatkan seorang ibu yang ada di dalam penjara, ia pun menerima tugas tersebut. Dan ternyata ibu-ibu itu adalah ibu dari anak kecil yang menangis tadi. Keesokan harinya Saki mulai bersekolah di Seigen Academy dengan menggunakan seragam yang sudah disediakan oleh polisi guna untuk menyamar sebagai murid pindahan dari sekolah lain. Ketika sang guru mempersilahkan Saki untuk memperkenalkan dirinya, semua murid merasa gembira dan ribut dengan sendirinya. Saki tidak tahan melihat keceriaan mereka sehingga Saki marah dan memukul papan tulis sambil teriak layaknya bos geng wanita yang sangat kejam. Karena kelakuan itu, Saki tidak memiliki teman. Dia diasingkan dari pergaulan dengan teman-temannya. Namun ada satu hal yang membuatnya dia tertarik, yakni ketika dia melihat seorang gadis muda yang selalu ditindas oleh teman-temannya. Gadis itu bernama Tekono. Dia selalu diganggu oleh Reika dan teman-teman lainnya. Suatu ketika meja teh dilemparkan keluar kelas dari lantai 2. Mengetahui hal itu, Saki ingin menghajar mereka semua yang melakukan tindakan tersebut kepada T. Di kelas banyak anak-anak yang telah membuli T. Karena Saki tak terima, akhirnya dirinya menghajar semua anak-anak cowok yang menyerangnya. Namun di sini Saki langsung pergi dan meninggalkan geng Reika begitu saja. Saki kemudian mengajak T ke atas gedung sekolah. Dari sini Saki mulai mencari info atas kematian perempuan yang terkena bom bunuh diri. Dan T pun menceritakan bahwa perempuan tersebut suka bergaul dengan anak-anak klub kimia.
Saki pun mendatangi klub kimia tersebut. Kemudian terlihat dua murid laki-laki bernama Higashiyama dan Amaki sedang bermain dengan bom yang sedang menempel di badannya. Kelakuan itu ternyata dilihat oleh Saki dan akhirnya mereka berdua pun kabur. Di tengah kejar-kejaran, mereka memilih dua jalan yang berbeda sehingga membuat Saki memilih Higashiyama untuk dikejar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai masuk ke sebuah mall. Namun akhirnya Higashiyama menyerah dan meminta maaf atas tindakan bodohnya. Di sisi lain, ternyata bom yang menempel di badan Amaki tiba-tiba aktif. Ia pun ketakutan dan gelisah karena bom tersebut ternyata benar-benar bom. Tetapi tiba-tiba datanglah seseorang yang membantunya untuk melepaskan bomnya dengan syarat Amaki harus bekerja sama dengan dirinya. Dan ternyata Higashiyama telah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia telah mengakui semuanya bahwa dirinya memang sengaja membuat bom tersebut. Sampai saat ini Saki masih belum menemukan pemilik situs Enola Gay tersebut. Ia hanya membuka dan melihat-lihat percakapan-percakapan yang ada di situs tersebut dengan menggunakan nama Romeo yang ada di percakapan itu. Esok harinya Saki mendapatkan pesan SMS dari T yang meminta untuk bertemu. Seketika Saki pun pergi meninggalkan kelasnya dan naik ke atas gedung sekolah. Namun di sana tidak ada keberadaan T. T terus-terusan mengirimkan pesan SMS kepada Saki. Ia menceritakan bahwa dirinya dulu hanya mempunyai satu teman bernama Kanda Kotomi. Mereka berdua berkenalan via internet, di mana Kotomi sebagai nama Romeo, sedangkan T menggunakan nama Juliet. Mereka berdua adalah salah satu siswa yang sering dibully, sehingga mereka berdua mempunyai ide untuk membuat sebuah situs yang digunakan untuk kumpulan anak-anak yang sering ditindas atau dibully, dan mereka menamakan situs tersebut yakni Verona. Hari demi hari situs Verona semakin banyak digemari oleh kalangan murid. Namun Kotomi mulai kesal karena setiap ada pembulian, para guru tidak ada yang menolongnya dan berpura-pura tidak tahu. Ia pun mencoba untuk mendatangi ruang guru dengan penuh amarah dan mengeluarkan sebuah bom. Namun karena kericuhan di sana, akhirnya Kotomi terjatuh bersama bomnya dan ia pun tak bisa menghindari ledakan tersebut. Saki pun penasaran dengan siapa pemberi bom itu. Kemudian tiba-tiba Reika datang menemui Saki dan memberitahu bahwa Kotomi diberikan bom oleh seseorang bertopi misterius. Kotomi bersedia melakukannya karena dirinya mencintai laki-laki tersebut. Semenjak kepergian Kotomi dari Seizen Academy, Verona sekarang dihancurkan dan diganti oleh Enola Gay, di mana pemeran Romeo dan Juliet sudah diambil alih oleh orang lain. Karena T dan Kotomi sudah tidak bermain lagi di situs tersebut. Saki pun menemui T yang ternyata ingin pergi ke rumah sakit. T ternyata ingin menemui Kotomi yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian Saki bertanya kepada Kotomi siapa dalang di balik semua ini. Dan Kotomi pun menjawab bahwa orang yang melakukan semua ini adalah Kimura Jiro. Waktu dihitung mundur sudah mulai habis di situs tersebut. Dan dari sini kita akan tahu bahwa waktu itu adalah waktu di mana hari perayaan dari Seizen Academy akan dimulai. Yang mana semua murid akan berkumpul untuk mengetahui siapa sebenarnya Romeo tersebut. Karena di hari itu Romeo akan muncul dan mengakui dirinya. Di malam harinya Saki tiba-tiba diajak jalan oleh seorang berjubah putih, di mana dia adalah seorang yang misterius yang selalu ada di Seizen Academy. Dan dari sinilah kita akan tahu bahwa orang tersebut bernama Kimura Jiro. Kimura Jiro adalah dalang dan otak di balik tragedi bom bunuh diri yang menyebabkan banyaknya kematian yang terjadi di Seizen Academy. Tak lama kemudian datanglah para anak-anak buahnya untuk menangkap Saki. Datanglah di mana hari pertemuan tersebut akan dimulai. Waktu mundur sudah 2 jam lagi. T pun menghubungi Saki, tetapi Saki tidak ada jawaban. Yang mana ternyata Saki telah ditahan oleh Jiro di sebuah gedung tak berpenghuni dengan dikalungin bom bunuh diri di tubuhnya.
Tetapi dengan usaha kerasnya akhirnya Saki pun bisa melepaskan ikatannya. Di sisi lain pertemuan itu sudah mulai berlangsung. Reika pun mencoba untuk menyambut T, di mana Reika dan yang lainnya menganggap bahwa T adalah Romeo yang ada di situs Enola Gay. Sedangkan Saki sudah berhasil kabur dan melepaskan bom bunuh diri. Kemudian T pun masuk ke panggung. Namun di sini T memberanikan diri bahwa Romeo bukanlah dirinya, namun ada seseorang yang telah menghack dan mengatur semua ini. T pun mencoba untuk membuka jaketnya, di mana ternyata di tubuhnya terdapat banyak bom. Hal itu membuat para murid ketakutan dan terjadilah kegaduhan. Tiba-tiba datanglah Saki untuk menolong T yang dibawa kabur oleh Reika. Namun ketika ingin mengejar, Saki dihadang oleh anak buah dari Jiro yang telah dipasangi oleh bom. Tetapi Saki bisa menghentikan ledakan tersebut. Di sisi lain ternyata kelompok Jiro memanfaatkan kejadian ini untuk merampok bank karena mereka tahu bahwa polisi sedang sibuk mengurusi Seizen Academy. Dari kejadian inilah membuat Saki menggunakan seragam polisi untuk mendatangi dan menyelamatkan T dan orang-orang lainnya yang ditahan oleh Jiro. Kedatangan Saki di tempat tersebut disambut oleh Reika, di mana ternyata Reika adalah agen rahasia dari pihak polisi. Pantas saja dia mempunyai senjata yoyo yang dirancang oleh polisi. Namun Reika tak menyelesaikan tugasnya, tetapi malah mengkhianati para polisi dan ikut bergabung dengan Jiro. Mereka berdua pun akhirnya berkelahi secara sengit dengan memanfaatkan senjata andalannya, yakni yoyo. Singkat cerita, perkelahian tersebut dimenangkan oleh Saki, sehingga membuat Saki bisa melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Jiro dan menyelamatkan teman-temannya. Saki pun akhirnya bertemu dengan Jiro yang berdiri sendirian, dan di belakangnya ada teman-temannya dengan dikalungi bom bunuh diri. Namun tak semudah itu, tiba-tiba dari pinggir para anak buah Jiro datang dengan senjata lengkap. Saki pun berlarian menuju Jiro dengan tembakan membabi buta ke arahnya. Dengan kelincahannya dan senjata yoyonya, Saki pun bisa menghabisi mereka semua dan menyisakan Jiro. Ketika ingin bertarung dengan Jiro, ternyata dirinya telah memakai topeng. Dan yang lebih parahnya lagi, Jiro ternyata telah memasang bom sendiri di badannya. Saki pun berusaha untuk merebut remote yang ada di Jiro untuk menghentikan bom tersebut. Dengan usaha kerasnya, akhirnya Saki berhasil mengambil remote itu. Ia pun bergegas untuk mematikan bom waktu yang ada di temannya. Dan ketika ingin menghentikan bom yang ada di Jiro, ternyata remote tersebut tidak berfungsi dengan bom itu, sehingga menyebabkan Jiro meledakkan dirinya sendiri. Di akhir video diperlihatkan bahwa Saki sedang menelpon ibunya yang sekarang sudah bebas karena Saki telah berhasil menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat pemerintah Jepang bisa bernegosiasi ke pemerintah Amerika. Di sisi lain, Saki juga mengetahui bahwa ternyata Kira adalah ayahnya. Kemudian Saki pun juga mendapatkan tugas berikutnya sebagai agen rahasia lagi. Dan film pun tamat. Jadi di film ini adalah fokus yakni Saki menyelesaikan tugas pekerjaannya untuk membongkar dalang dari situs gelap Enola Gay yang menyebabkan kematian bom bunuh diri di Seizen Academy. Dan di mana situs Enola Gay di sekolah tersebut telah dibangga-banggakan oleh kalangan murid dan guru. Namun sayangnya ternyata situs itu adalah situs dengan rencana bom bunuh diri yang telah diatur oleh Jiro. Kenapa para murid suka dengan situs tersebut? Ya karena di situs itu berawal dari situs Verona yang dibangun oleh T dan Kotomi, namun telah diambil alih menjadi Enola Gay, dan para murid masih menganggapnya bahwa situs tersebut masih punya T yang memegang.
Dan para murid masih menganggap bahwa situs tersebut masih T yang memegang dengan menjadi sebagai Juliet dan Romeo. Tetapi nyatanya situs tersebut telah dihack oleh Jiro dan teman-temannya. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan dari film ini. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.